Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta resmi beroperasi pada Selasa dini hari. 70 kaunter reguler dan 14 kaunter premium yang disediakan diharapkan mampu mencegah antrian penumpang. Sosialisasi tentang perpindahan operasional terminal juga dilakukan lewat berbagai medium. Hal ini untuk mencegah kebingungan para penumpang. Dibangun di atas lahan seluas sekitar 4,5 hektar, Terminal 3 diharapkan mampu mengatasi kelebihan penumpang yang selama ini menjadi masalah di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mahardika, dari pantauan Anda, apakah masih ada penumpang yang bingung dengan sistem yang diberlakukan di Terminal 3 ini? Ya, selamat sore Eva. Memang kebingungan dari sejumlah penumpang ini juga menjadi salah satu pemandangan. Di antara pemandangan terkait dengan megahnya Terminal 3 yang dibangun pada tahun 2012 dengan anggaran Rp1 ini. Di tempat saya melaporkan saat ini atau di terminal keberangkatan, sejumlah kebingungan itu juga tampak dari para penumpang yang akan masuk ke kantor check-in begitu. Karena tidak ada atau sangat minim sekali signboard atau petunjuk-petunjuk arah yang memudahkan mereka untuk mencari tempat-tempat terkait check-in, lounge, dan lain-lain. Bahkan tadi ada beberapa penumpang yang juga salah datang begitu karena mereka datang ke Terminal 3 yang lama begitu, dan ketika mereka tiba di Terminal 3 yang baru ini mereka sangat kebingungan dan tidak mengetahui di mana letak-letak tempat mereka harus menuju begitu. Tapi kebingungan mereka ini memang tidak begitu lama karena segera terpecahkan dengan adanya petugas-petugas yang cukup responsif dari Angkasa Pura II ini yang dimobilisasi begitu, dan mereka bergerak dengan menggunakan sepatu roda. Ada sekitar 130 petugas yang disiagakan di terminal keberangkatan ini. Dan Eva, tadi juga saya memantau pergerakan di terminal kedatangan, di Terminal 3 yang baru ini juga tampak ada kebingungan, terutama dari para penumpang yang transit dari penerbangan domestik menuju ke penerbangan internasional yang ada di Terminal 2F begitu. Mereka bingung tempat di mana mereka harus menunggu bus shuttle yang akan memobilisasi atau mengangkut mereka menuju ke Terminal 2F. Karena memang skemanya untuk penumpang yang transit dan akan menuju ke penerbangan internasional ini akan terlebih dahulu memasuki remote gate di gerbang 13 untuk selanjutnya memasuki area tunggu untuk akan menggunakan bus shuttle. Tapi tadi karena di area kedatangan sendiri lalu lintasnya kendaraan sudah cukup padat begitu sejak siang hari tadi dan belum begitu tertata dengan rapi. Ada kendaraan pribadi, bus, dan taksi yang berkumpul di area yang sama. Sementara lajur hanya ada 2 lajur dan itu pun tidak terlalu besar, dan hal ini pun akan menjadi evaluasi dari pihak Angkasa Pura II dan akan segera dibenahi dalam waktu dekat. Eva. Iya, selain infrastruktur yang tadi Anda sebutkan masih belum sempurna untuk para penumpang, ada 70 kaunter reguler dan juga 14 kaunter premium yang disediakan. Bagaimana dengan pelayanan yang disediakan kaunter-kaunter ini? Apakah sudah cukup baik atau seperti apa, Mahardika? Ya, pelayanan di kantor check-in sendiri sebenarnya sudah cukup baik, terutama dengan banyaknya gerai check-in, ada 78 atau hampir mendekati 80 gerai check-in ini meminimalisasi adanya antrian-antrian. Memang tidak begitu tampak adanya antrian-antrian calon penumpang begitu yang akan melakukan check-in, dan tampaknya pelayanan juga sudah cukup baik dan ditanggapi positif oleh sejumlah penumpang. Namun di area check-in sendiri ada nada-nada yang cukup minor begitu dari para penumpang ini terkait dengan masih minimnya tempat-tempat makan begitu atau minimarket yang melayani keperluan mereka, dan toilet pun baru ada 1 saja sehingga masih cukup menyulitkan untuk para penumpang yang masih akan menunggu keberangkatan mereka. Dan jumlah kursi atau tempat duduk di Terminal 3 sendiri juga belum cukup banyak, sehingga banyak sekali penumpang yang nampaknya harus melantai begitu atau duduk di lantai karena memang tidak ada fasilitas kursi yang cukup banyak untuk melayani sekian banyak penumpang pada hari ini. Dan rencananya pada hari ini ada 300 penerbangan sejak dini hari tadi sampai malam hari nanti yang diperkirakan akan mencapai 45.000 penumpang, baik itu kedatangan ataupun juga keberangkatan yang melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, Eva. Ya, semoga saja perbaikan-perbaikan terus dilakukan sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal tentunya kepada para penumpang. Mahardika Utama, koresponden CNN Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih.